Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, di rumah dalam kondisi yang semuanya baik-baik, dan saya sungguh berharap semuanya juga sehat-sehat. Dan saya percaya biarlah setiap kehidupan kita boleh mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Puji Tuhan. Dan biarlah di hari ini, di ibadah kita hari ini, kita boleh sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya rindu sekali Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami kehidupan yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saya percaya di hari ini ibadah kita, tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan kita bersyukur juga Tuhan terus melawat kehidupan kita. Dan sepanjang bulan ini kita terus bicara tentang iman Bapak Ibu. Dan biarlah ini menjadikan iman kita semakin hari semakin kuat, tangguh dan luar biasa. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema khotbah saya hari ini yang saya mau sampaikan adalah iman yang berkualitas. Kasih tahu sebelah kiri kanannya, iman yang berkualitas. Haleluya. Mari kita akan sama-sama mulai dari dasar firman Tuhan yang menjadi dasar dari khotbah saya hari ini, yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang kualitas itu berbicara tentang bobot atau mutu dari sesuatu yang dapat diukur dengan nilai baik dan nilai buruknya. Nah, sesuatu dikatakan berkualitas apabila memiliki nilai-nilai kebaikan yang sudah melewati tahap pengujian yang ketat untuk mengukur kadar kebaikan yang dikandungnya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat dikatakan berkualitas Bapak Ibu tanpa melalui sebuah proses yang disebut dengan ujian. Nah, ujian akan menentukan apakah sesuatu itu layak ditingkatkan statusnya atau tidak. Ya. Setelah melewati masa belajar pada akhir semester, semua siswa pada akhirnya akan sampai pada sebuah proses yang disebut dengan ujian. Masih ingat ya Bapak Ibu? Kita sekolah dulu. Nah, di situ semua siswa akan diuji kemampuannya masing-masing untuk menentukan kualitas dirinya sebagai seorang siswa, apakah ia layak naik ke tingkat atau ke jenjang yang lebih tinggi, ya, atau malah tinggal kelas, ya, dan harus belajar lagi pada materi yang sama di semester yang sama, ya. Nah, demikian juga Bapak Ibu dengan iman kekristenan. Iman kita yang berkualitas adalah iman yang sudah berhasil melewati sebuah proses ujian. Ya, jangan katakan kita beriman kepada Tuhan, tapi kita gagal melewati ujian. Jangan katakan kita beriman kepada Tuhan, tapi kita menjadi orang yang terlalu cepat mudah menyerah saat kita sedang dalam proses untuk menentukan kualitas iman kita. Nah, ada satu hal yang ilustrasi yang menarik, cerita yang sangat menarik dari Alkitab, yaitu seorang perempuan Kanaan yang berkebangsaan Syro-Fenisia, ya, yang menunjukkan kualitas imannya kepada Tuhan Yesus. Ia menjumpai Tuhan Yesus pada waktu yang tepat, Bapak Ibu. Ia adalah seorang perempuan yang berprestasi dalam perjalanan imannya kepada Tuhan. Setelah melewati beberapa tahap ujian, akhirnya ia berhasil dan memperoleh penghargaan dari Tuhan. Ya, dikatakan tadi di ayat 28, "Hai ibu, besar imanmu." Ya. Dan di situ dikatakan juga, "Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Luar biasa Bapak Ibu ya. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Alkitab mencatat anaknya seketika itu juga sembuh. Wow, luar biasa. Ini iman yang sungguh-sungguh berkualitas Bapak Ibu. Nah, tahap-tahap ujian yang berhasil dilewati oleh perempuan Kanaan itu adalah, ya, tahap ujian imannya, dia berhasil melewati tahapan yang luar biasa. Ada 4 tahapan yang berhasil dia lewati Bapak Ibu, yang menunjukkan dia imannya berkualitas. Yang pertama, yaitu
ketidakpedulian Tuhan Yesus terhadap teriakannya ketika dia minta tolong. Ya, tercatat di ayat 22 sampai ayat 23a. Yang kedua, tahap yang kedua dia lewati adalah ketidakpedulian murid-murid Tuhan Yesus yang menolaknya dan menyuruh Tuhan Yesus untuk mengusirnya. Nah, tercatat di ayat 23b. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, tahapan yang dia lewati adalah dianggap tidak penting dan tidak prioritas oleh Tuhan Yesus. Ya, Yesus hanya diutus kepada domba-domba yang terhilang dari umat Israel. Ya, dicatat di ayat 24. Kemudian ternyata tidak berhenti sampai 3 tahap. Ada tahap yang keempat dia lewati juga, Bapak Ibu, yaitu istilah anjing yang digunakan Tuhan Yesus untuk menyebut orang-orang yang bukan dari umat Israel. Nah, itu dia tercatat di ayat yang ke-26. Nah, 4 tahapan inilah yang perempuan Kanaan ini berhasil lewati, Bapak Ibu. Perempuan ini berhasil melewati semua proses yang menurut ukar manusia biasa itu sangat menyakitkan, Bapak Ibu, dan memaksanya mungkin untuk bisa mundur dan menyerah. Tapi lihat, perempuan ini tidak pernah menyerah, bahkan terus mendesak Yesus dengan dia jatuh tersungkur di kakinya. Ya, tercatat di ayat 25, dia menyembah Tuhan. Dia berusaha mengendalikan perasaannya juga dengan tetap berpandangan yang positif atau positive thinking. Ada di ayat 27, Bapak Ibu. Dan karena apa, Bapak Ibu? Karena ia memiliki arah dan tujuan yang tidak boleh gagal. Yaitu apa? Yang kita tahu semua tadi apa? Untuk kesembuhan bagi anak yang dikasihinya. Nah, ujian itu berakhir dengan perkataan apa, Bapak Ibu? Satu kata sanjungan, pujian yang luar biasa, dan juga kesembuhan bagi anaknya. Wow, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa, di mana perempuan ini benar-benar mendapatkan apa yang dia harapkan, kesembuhan anaknya. Nah, dari kisah seorang perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mendapat sebuah pelajaran yang berharga, ya, bagi pertumbuhan iman kita. Iman seorang ibu ini yang sangat bergairah dan sikapnya yang tidak mudah menyerah menghadapi ujian menunjukkan kualitas imannya, Bapak Ibu. Ya, kita dapat belajar dari kisah ini supaya kita sebagai orang Kristen, kita juga bisa memiliki iman yang berkualitas dan menyenangkan hati Tuhan. Wow, haleluya. Yang percaya dan setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sampaikan hari ini bahwa iman yang berkualitas itu akan nampak ketika yang pertama, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu bisa catat di rumah. Yang pertama adalah ketika apa? Ketika kita memanfaatkan waktu kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya, ada di ayat 21 sampai ayat 22a. Kedatangan Tuhan Yesus ke daerah Tirus dan Sidon menjadi momen yang paling berharga bagi seorang perempuan yang sedang mencari pertolongan untuk kesembuhan anaknya yang sedang menderita karena kerasukan setan. Ia menjumpai Yesus pada waktu yang tepat. Dia berseru, katakan bahwa kasihlah aku ya Tuhan. Dia katakan kasihlah aku ya Tuhan. Ya, kalau kita baca di ayat tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana dia 22 katakan kasihlah aku ya Tuhan, anak Daud. Ya, karena anakku perempuan kerasukan setan, Bapak Ibu, dan anaknya sangat menderita. Ini sebuah peribahasa mengatakan bahwa pucuk dicinta ulam tiba. Ya, artinya sebuah harapan yang terwujud karena mendapat sesuatu yang dibutuhkan atau diharapkan. Ya, sebelumnya perempuan itu tidak pernah berpikir dan berharap kepada Yesus. Karena perempuan itu berasal dari luar suku bangsa Israel, Bapak Ibu. Ya, ayat 24. Dia berasal dari mana? Dia berasal dari keturunan Ham. Ya, tercatat di dalam Kejadian 10 ayat yang ke-6. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Kemudian perempuan ini juga adalah bangsa yang terkutuk. Ya, Kejadian pasal 9 ayat 25 sampai 26. Dan juga perempuan ini bangsa yang percaya kepada tahayul. Ya, tercatat dalam Ulangan 18 ayat 9 sampai 11.
Dan bangsa ini juga bangsa penyembah berhala. Ulangan 29 ayat 17. Ya, dan bangsa ini juga keji dan najis hidupnya. Imamat 18 ayat 27. Dan seterusnya Bapak Ibu. Namun bagaimana yang kita lihat? Perempuan itu rupanya sudah cukup mengenal Yesus. Ya, hal ini nampak dari caranya dia menyebut Yesus, "Ya Tuhan, Anak Daud." Artinya setidaknya ia pernah mendengar tentang Yesus yang menyembuhkan orang sakit, ya kan? Mengusir setan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika ia tahu bahwa Yesus akan datang ke daerah tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian, ia pun tidak menyia-nyiakan dan menunda-nunda waktu dan kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus. Perempuan itu tidak ada pilihan lain Bapak Ibu, selain dia harus menemui Yesus. Ia datang tersungkur di depan kakinya. Dalam Markus pasal yang ke-7 ayat ke-25 juga mencatat, bagi perempuan itu tidak ada waktu yang terbaik selain memanfaatkan kesempatan yang ada, walaupun sulit baginya untuk bisa menerobos ya sekerumunan manusia, orang-orang yang mengikuti dan mendengar Yesus pada waktu itu. Ya, karena Yesus banyak diikuti orang-orang Bapak Ibu waktu itu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita sudah memanfaatkan waktu dan kesempatan sebaik mungkin untuk menjumpai Yesus dalam doa, dalam ibadah seperti ini? Dalam persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman kita, apakah kita sungguh-sungguh memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu? Waktu dan kesempatan itu? Ya. Oleh karena itu, saya mau ingatkan jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, biarlah kita gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan, sekalipun banyak tantangannya. Ya, kasih tahu sebelah kiri kanannya. Ayo, kita terus manfaatkan waktu dengan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kualitas iman kita akan nampak ketika kita apa? Yang kedua adalah ketika tumbuh semakin kuat ketika pencobaan datang. Ini dia, ya, tercatat di ayat 25 sampai ayat yang ke-27, ya. Bagaimanapun perempuan ini dalam menjaga stabilitas imannya, ketika berhadapan dengan masalah, pada saat ia mau menjumpai Yesus, dia terus membangun hal itu Bapak Ibu, untuk tumbuh terus makin kuat karena demi kesembuhan anaknya. Ya. Dari kronologis kisah yang dicatat oleh Matius ini memperlihatkan bagaimana keteguhan hati perempuan itu dari awal dimulainya perjumpaannya dengan Yesus sampai kepada akhirnya ia memperoleh apa yang ia harapkan dari Tuhan Yesus. Ya. Perempuan itu mencoba untuk bertahan tahap demi tahap. Dia lewati, dia hadapi Bapak Ibu. Hadapi, lewati terus. Ia mengelola pikiran dan perasaannya supaya tidak mudah goyah dan menyerah. Perempuan itu sedikit pun tidak berpikir untuk mundur. Semakin dihalangi, maka dia semakin mendekat. Bahkan dia apa? Jatuh tersungkur menyembah Tuhan. Ya, artinya tidak ada celah untuk membela diri, tetapi justru perempuan ini berpikir positif dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Wow, luar biasa ya. Imannya tidak dapat digagalkan oleh pencobaan. Kegagalan menjumpai Yesus adalah kerugian besar bagi dirinya. Bahkan mungkin tidak ada kesempatan lagi untuk dia bisa mengalami kehidupan yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana dengan iman kita? Apakah pencobaan membuat kita menjadi lemah? Dan membuat kita mungkin bisa berhenti berharap kepada Tuhan? Ya, hanya hati kita yang jujur menjawabnya. Ya, mampukah kita tetap berpikir positif Bapak Ibu? Memandang pencobaan sebagai sebuah proses untuk menang dari segala pergumulan. Ya, biarlah pencobaan itu membuat iman kita semakin apa? Semakin murni dan tumbuh menjadi kuat. Puji Tuhan, haleluya. Yang percaya dan setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan.
Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, iman kita berkualitas ketika apa? Ketika kita konsisten. Ya. Ketika apa? Keadaan memaksa kita untuk menyerah. Ya, tetap konsisten ketika keadaan memaksa kita untuk menyerah. Ada di ayat 25 dan ayat 27 sampai ayat 27 Bapak Ibu. Konsisten itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah memiliki keteguhan hati. Ya, tidak mengubah pikiran dan punya pendirian dan pilihan yang tetap walaupun harus berbeda. Nah, gambaran ini juga kita dapatkan dari seorang perempuan Kanaan ini Bapak Ibu, yang percaya kepada Tuhan. Beberapa kali ia harus diuji imannya, bahkan sudah melewati batas wajar rasanya ya. Namun ia tetap tidak menyerah, tidak mengubah pikirannya, bahkan tetap konsisten ya pada pilihannya. Batas ujiannya saya rasa semua orang itu maksimal 3 kali lah ya. Namun perempuan ini melampaui batas sampai apa? 4 kali Bapak Ibu. Yang kita tadi saya sampaikan, ada 4 tahap yang dia lewati semuanya. Rasanya mungkin kalau manusia biasa Bapak Ibu, imannya biasa-biasa mungkin udah nyerah. Mungkin udah tahap 2 udah nyerah. Ya. Mungkin kalau imannya sedang-sedang tahap 3 juga udah nyerah. Tapi kalau iman kita berkualitas, wow, saya rasa sampai 4 tahap pun kita pasti mampu melewatinya. Amin. Haleluya. Kasih tahu sebelah kiri kanannya, makanya punya iman yang berkualitas. Amin. Haleluya. Nah, perempuan ini melewati perjalanan yang cukup melelahkan Bapak Ibu. Perjalanan yang menguras tenaga dan mengorbankan harga dirinya sebagai manusia. Ya, imannya berusaha dicongkel dengan mengobrak-abrik kedalaman perasaannya. Namun ia tetap melangkah maju dan sedikit pun tidak berpikir untuk mundur dan menyerah. Ia tetap konsisten karena ia memiliki iman yang kuat kepada Yesus dan memiliki tujuan yang besar. Luar biasa Bapak Ibu. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Akankah kita mengubah pikiran kita untuk meninggalkan Tuhan? Karena masalah dan persoalan hidup yang sesungguhnya adalah sebuah proses untuk sampai kepada tujuan akhir yang kita harapkan? Hanya kita yang bisa menjawab. Jujur dalam hati Bapak Ibu. Ya, biarlah kita tetap konsisten. Karena Yesus jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Amin. Haleluya. Oleh karena itu miliki iman yang berkualitas. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, iman yang berkualitas akan nampak ketika apa? Ketika kita memiliki arah iman dan tujuan yang jelas. Ya, ada di ayat 22b. Apa yang memotivasi perempuan Kanaan itu begitu antusias dan bergairah untuk menjumpai Yesus? Tujuan yang dia harapkanlah itu yang menggerakkan dia Bapak Ibu. Tujuan itu begitu kuat, seperti sebuah dinamo penggerak yang menggerakkan seluruh hasrat dan keinginannya, tanpa bisa dikendalikan kecuali mematikan mesin dinamo tersebut. Ya, sama seperti manusia, ia digerakkan oleh tujuan. Tujuan itu bisa berhenti apabila jantung kita berhenti berdetak. Ya, jadi perempuan ini sungguh-sungguh berorientasi kepada tujuan. Goal akhir yang hendak dia raih adalah terciptanya sebuah akhir yang membanggakan. Maka perempuan itu tidak berhenti sampai ia mendapatkan apa yang menjadi tujuannya, yaitu apa? Pemenuhan rasa kasih sayangnya yang begitu besar kepada anaknya yang menderita karena kerasukan setan, yaitu dia mengharapkan kesembuhan Bapak Ibu. Ayat 22b ini menjadi mesin penggerak yang menyebabkan seorang perempuan Kanaan terus berjuang sampai kepada titik akhir. Arah imannya adalah kepada Yesus dan tujuannya adalah kepada kesembuhan anaknya. Imannya kepada Yesus menjadi sarana untuk sampai kepada hasil akhir yang memuaskan. Pertanyaannya bagi kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita sudah memiliki iman yang terarah kepada Yesus? Ya, apakah kita hanya terarah kepada Yesus sampai tujuan akhir hidup kita?
Ya, jangan sampai kita salah menempatkan arah iman dan tujuan hidup kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu perhatikan baik-baik hidup kita. Kesimpulannya dari khotbah saya hari ini, perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan Yesus ini memberikan gambaran yang sangat-sangat berharga dan penting kepada kita tentang bagaimana kita memiliki iman yang berkualitas itu. Ya, saya ulang dan saya review sedikit, Bapak Ibu. Kualitas iman kita orang Kristen akan nampak ketika yang pertama tadi apa? Kita mampu memanfaatkan waktu-waktu yang ada saat kita berjumpa dengan Yesus dan membawa semua persoalan hidup kita kepadanya. Ya, dan kita juga lakukan itu terus-menerus untuk kemuliaan Tuhan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, iman kita akan bertumbuh menjadi kuat walaupun di tengah-tengah pencobaan yang berat. Ya, dan yang ketiga, ketika apa? Ketika iman kita tetap konsisten walaupun keadaan bisa memaksa kita untuk mundur. Ya, yang keempat, iman yang berkualitas itu akan muncul ketika apa? Ketika iman kita memiliki arah iman yang jelas dan tujuan juga yang jelas, Bapak Ibu. Ya, Yesus Tuhan kita takjub dengan kualitas iman perempuan Kanaan itu, dan ia memberikan pujian yang luar biasa, ya, berupa sebuah jawaban dan hasil yang sangat memuaskan yang Yesus katakan di ayat 28 yang kita baca tadi, Bapak Ibu, yaitu apa? Hai ibu, besar imanmu. Wow, ya, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan kita tahu apa? Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa ayat ini, Bapak Ibu. Biarlah ayat ini boleh menunjukkan kita sungguh-sungguh bahwa saat iman kita berkualitas, maka Tuhan juga akan memuji kita. Tuhan akan menguatkan kita untuk semakin hari hidup kita semakin mengalami kuasa yang besar dan dahsyat dari Tuhan. Apalagi di masa-masa yang sulit seperti ini. Saya terus menguatkan saudara semua jemaat yang dikasihi Tuhan untuk hidup dalam kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu memiliki iman yang berkualitas yang diuji melalui sebuah proses, Bapak Ibu. Kualitas keimanan kita akan membuka pintu jawaban atas setiap pergumulan kita. Puji Tuhan. Saya percaya biarlah kekuatan dari Tuhan terus menyertai kita semua, dan biarlah kehidupan kita makin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Ikuti terus Bapak Ibu firman Tuhan yang luar biasa yang memberkati kita dan yang terus membentuk kita untuk kita hidup dalam iman yang berkualitas. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan mengalami Tuhan dalam perjumpaan kami dengan firman-Mu hari ini. Biarlah kesaksian dari perempuan Kanaan ini Tuhan boleh membuat kami mengerti Tuhan bahwa hidup kami hendaklah terus membangun iman kami sampai iman kami mempunyai iman yang berkualitas, yang sanggup terus ada di dalam perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya setiap masalah yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, biarlah tidak membuat iman kami kendor, tapi justru malah membuat iman kami semakin kuat, semakin tangguh. Bahkan iman kami terus bertumbuh Tuhan di dalam kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini dan ibadah kami dan juga firman-Mu ini Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini boleh sungguh-sungguh kami terima dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ini semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kehidupan kami boleh terus semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.